apa kabar? Kali ini kita akan membahas tentang mekanisme peredaran darah. Nah, sebelum itu kita kenalan dahulu ya dengan alat-alat peredaran darah. Apa aja ya? Kalian simak gambarnya di sini. Yang pertama ada jantung, kemudian paru-paru, pembuluh darah, dan tubuh itu sendiri. Jantung memompa darah menuju paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Dan darah itu sendiri dialirkan melalui pembuluh darah. Untuk kalian supaya mudah memahami struktur jantung, coba kalian siapkan 2 spidol berwarna merah dan biru. Kemudian kalian gambar seperti gambar yang lebih sederhana ini ya. Nah, di sini silahkan kalian gambar. Anggap jantung seperti ini yang memiliki 4 ruangan, yaitu serambi kanan dan bilik kanan, serambi kiri dan bilik kiri yang dibatasi oleh sekat untuk mencegah agar darah tidak bercampur pada bagian kiri dan bagian kanan. Silakan diamati dengan baik struktur jantung. Kalau kalian amati, bagian-bagian jantung tersebut terbalik dengan arah yang kalian lihat. Jadi sebelah kanan kalian adalah sebelah kiri jantung. Jadi jika kalian melihat gambar jantung pada soal, maka gambarnya akan terbalik dengan arah kita. Untuk istilah-istilah jantung, biasanya serambi itu disebut dengan atrium, sedangkan ventricle disebut dengan bilik. Nah, pada beberapa buku biologi itu umumnya kalau tidak menggunakan serambi, ya menggunakan atrium. Nah, di sini ada 2 proses ya, yaitu darah masuk jantung dan darah keluar jantung. Seperti apa mekanisme peredaran darah? Simak dengan baik gambar ini. Yang pertama, darah pada bagian bilik kanan keluar jantung menuju paru-paru. Lalu dari paru-paru menuju ke serambi kiri, turun ke bilik kiri. Dari bilik kiri, darah dipompa menuju seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta. Selanjutnya dari seluruh tubuh kemudian kembali ke jantung melalui serambi kanan. Dari serambi kanan diteruskan ke bilik kanan dan darah dipompa keluar lagi untuk menuju ke paru-paru atau pulmo. Dan ketika keluar jantung, darah ada pada bagian bilik kanan. Nah, ketika dari bilik kanan menuju paru-paru, bagian bilik ini lebih kuat daripada serambi karena fungsi bilik yaitu memompa, yaitu menekan sekuatnya agar darah keluar dari jantung. Dan sedangkan serambi itu hanya menerima darah sehingga tidak butuh kekuatan yang berarti. Saat darah dari bilik kanan dibawa menuju ke paru-paru, di paru-paru darah menerima oksigen. Dengan darah yang sudah mengandung oksigen ini, maka dibawa menuju ke serambi kiri melalui pembuluh darah vena pulmonalis. Mengapa dinamai dengan vena pulmonalis? Karena darah yang kaya oksigen baru keluar dari paru-paru atau pulmo. Selanjutnya, darah dari serambi kiri menuju ke bilik kiri. Dari bilik kiri dipompa ke seluruh tubuh sehingga semua ini mulai dari paru-paru sampai dengan seluruh tubuh itu mengandung atau kaya dengan oksigen. Oksigen ini digunakan untuk proses pembakaran, untuk aktivitas kita ya tentunya, di mana pembakaran ini akan menghasilkan CO2 dan CO2 akan dibawa oleh darah melalui pembuluh darah vena cava menuju jantung, yaitu bagian serambi kanan. Dari serambi kanan menuju ke bilik kanan. Pada bilik kanan, darah yang kaya dengan CO2 dipompa keluar menuju ke paru-paru. Kalian bisa melihat bahwa bagian kanan jantung itu kaya dengan CO2, yaitu serambi kanan dan bilik kanan, sedangkan bagian kiri jantung kaya dengan oksigen, yaitu serambi kiri dan bilik kiri. Nah, sampai di sini ya, pahami dulu gambarnya, urutannya, mana yang kaya oksigen dan mana yang kaya CO2.
Dan selanjutnya, darah yang dari paru-paru ini, maka CO2-nya dikeluarkan, O2-nya diberikan kepada darah, sehingga darah kembali kaya dengan oksigen. Begitu seterusnya prosesnya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam peredaran darah, yaitu ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Apa beda keduanya? Pembuluh darah besar, darah yang ada pada bagian bilik kiri jantung, dipompa keluar, dialirkan menuju seluruh tubuh oleh pembuluh darah arteri, yaitu pembuluh darah aorta. Selanjutnya, darah dari seluruh tubuh dialirkan kembali ke jantung melalui serambi kanan oleh pembuluh darah vena. Sedangkan pada peredaran darah kecil, darah yang berada pada bagian bilik kanan jantung dipompa keluar, dialirkan oleh pembuluh darah arteri pulmonalis, kemudian menuju ke paru-paru. Dari paru-paru, darah dialirkan menuju jantung melalui serambi kiri. Nah, dari sini kalian bisa tahu bahwa pembuluh darah yang menuju ke jantung disebut dengan pembuluh darah vena, sedangkan pembuluh darah yang keluar dari jantung disebut dengan pembuluh darah arteri. Nah, jadi konsep penting yang harus kalian pahami, jika peredaran darah besar itu ke seluruh tubuh, sedangkan peredaran darah kecil ke paru-paru. Nah, setelah membahas ini, tentunya kalian sudah tahu urutan peredaran darah, kemudian bagaimana darah kaya oksigen, pada bagian mana darah kaya dengan CO2. Kemudian kalian pasti sudah paham apa itu peredaran darah besar dan apa itu peredaran darah kecil. Dan pastinya lagi kalian juga sudah paham fungsi pembuluh darah, baik pembuluh darah arteri maupun vena. Nah, itu saja ya pembahasan kita tentang mekanisme peredaran darah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini untuk dibuat belajar bersama teman kalian. Terima kasih.